Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat At-Tur ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'thum, dan mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, anak keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan. Artinya orang yang beriman, orang tuanya beriman, kemudian anak-anaknya juga beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan mereka, yakni para orang tua tersebut dengan anak-anak mereka, ya, alhaqna bihim, ya, kami Allah akan mempertemukan, ya, mereka, anak-anak cucu tersebut yang sama-sama beriman, ya, dengan orang tuanya, dzurriyyatahum, yaitu anak keturunan mereka, ketemu di dalam surga, bahkan surga yang lebih tinggi, manakala orang tuanya berada di tingkatan surga yang lebih tinggi daripada anak keturunannya, maka Allah angkat anak-anak itu dipertemukan di tingkatan surga yang lebih tinggi, yaitu setingkat dengan orang tuanya. Bukan sebaliknya, bukan orang tuanya yang lebih tinggi kemudian diturunkan ke bawah, ke tingkatan yang lebih bawah dari surga tersebut. Tidak. Kenapa? Allah mengatakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami Allah tidak mengurangi sedikit pun dari amal kebaikan mereka yang mereka lakukan semenjak di dunia tadi, ya, sewaktu di dunia. Dikala mereka amal solehnya, amal baiknya begitu tinggi dan menempati surga yang derajatnya lebih tinggi, maka tidak mungkin, kata Allah, akan diturunkan, akan dikurangi, ya, dari amal mereka itu, dari tingkatan surga yang layak untuk mereka tersebut. Maka dari itu, anak-anak keturunan mereka yang apabila lebih rendah derajat tingkatan surganya, maka akan diangkat, dipertemukan oleh Allah dengan tingkatan surga yang lebih tinggi yang ditempati oleh orang tuanya. Allah pertemukan, ya. Kemudian Allah katakan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap orang, bima kasaba, ya, dengan apa yang telah ia kerjakan, ia amalkan sewaktu di dunia, rohin, yaitu terikat atau tergadai. Jadi masing-masing orang adalah akan mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan yang dia lakukan sendiri. Dan orang yang satu tidak akan menanggung beban dosa dari dosanya orang lain yang tidak mereka kerjakan. Maka setiap orang, kata Allah, akan tergadai, terikat atau menanggung terhadap apa yang telah dilakukannya semasa hidup di dunianya. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan diri dari amalan yang dilakukannya, tidak terkait dengan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amdadnahum,
dan kami Allah melimpah ruahkan, memberikan kepada mereka bifakihatin, dengan beraneka macam buah-buahan, tentu di dalam surga, walahmin, dan juga daging, mimma yashtahun, dari apa yang mereka sukai. Mereka inginkan dan mereka sukai, mereka akan mendapatkan anugerah buah-buahan dan daging tersebut yang sangat lezat untuk dimakan dan dinikmati oleh mereka. Ini gambaran kenikmatan yang ada di dalam surga. Yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'un, mereka saling berebut, saling memberikan. Fiha, di dalamnya, di dalam surga itu ka'san, yaitu gelas-gelas yang berisi khamr, berisi arak. Namun arak surga tidak seperti arak dunia. Arak surga tidak memabukkan, tidak membuat orang pusing atau puyeng atau masalah yang lain. Arak surga justru sangat lezat untuk diminum. Ya, makanya Allah katakan la laghwun fiha. Tidak ada laghwun, yaitu ucapan yang sia-sia, ucapan yang kotor, yang jelek. Tidak seperti di dunia para peminum arak, mereka mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang sia-sia. Di surga tidak. Bahkan wala ta'sim, dan tidak pula mereka melakukan perbuatan dosa, dalam arti melakukan perbuatan yang tercela, tidak. Walaupun mereka meminum arak di dalam surga tersebut, namun mereka tidak seperti orang yang mabuk, yang berkata dengan kata-kata yang buruk, atau bahkan berbuat dengan perbuatan yang jelek. Di surga araknya sangat lezat dan tidak memabukkan, tidak bikin pusing, ya, tidak bikin mual, tidak bikin mabuk. Ya, nikmatnya luar biasa. Wa yatufu alaihim, ditambah lagi wa yatufu alaihim, yakni bertawaf, berkeliling, alaihim, atas mereka, ghilman, anak-anak kecil yang Allah kekalkan sebagai pelayan surga, melayani mereka, berkeliling di mana mereka berada. Kemudian Allah katakan ghilmanun lahum, yaitu anak-anak kecil pelayan surga yang untuk mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka itu lu'lu'un. Lu'lu' artinya mutiara, maknun, yang tersimpan. Artinya betapa indahnya penampilan mereka. Anak-anak kecil pelayanan surga itu bagaikan mutiara yang tersimpan, yang sangat murni dan jernih, indah, mempesona, dan menyenangkan untuk dilihat. Ya, itulah anak-anak pelayan surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Wa aqbala, dan menghadap, ba'duhum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Untuk apa? Yatasa'alun. Untuk saling bertanya, saling ngobrol, saling berbincang, ya, sesama mereka ahli surga. Sambil menikmati kenikmatan surga, mereka juga berkumpul, ya, berhadap-hadapan, bercakap-cakap, berbincang, ngobrol, asyik, ya. Satu dengan yang lain saling bertanya tentang dulu di dunia seperti apa yang dilakukan oleh mereka, ya, mengenang masa lalu. Ditambah lagi, qalu, mereka mengatakan, inna kunna, sesungguhnya kami dulunya waktu di dunia,
qablu, sebelum itu, kata mereka, fi ahlina, di dalam keluarga kami, bersama keluarga kami, ya, musyfiqin, adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada azab neraka, azab Allah. Jadi ahli surga bercerita di dalam surga sesama mereka, kemudian di antara percakapannya mereka mengatakan, dulu semasa kami di dunia, yakni senantiasa merasa takut terhadap azab Allah, terhadap azab neraka, sehingga tentunya mendorong mereka untuk memperbanyak amal soleh dan menghindari dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, sebagai bukti bahwa mereka itu betul-betul takut kepada azab neraka. Famanallahu alaina, maka Allah menganugerahkan kepada kami dengan anugerah surga yang nikmat ini. Masya Allah. Ya, mereka bersyukur dengan kenikmatan surga yang mereka rasakan saat itu. Wa waqana, dan juga Allah telah melindungi kami, menyelamatkan kami, azabas samum, dari azab yang sangat panas berupa api neraka. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka mendapatkan anugerah kenikmatan yang luar biasa dari berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan. Makanannya, minumannya, suara yang mereka dengar, pemandangan yang mereka lihat begitu indah, mempesona, bahkan pelayan-pelayan surga yang sangat indah dan menyenangkan hati. Ya, betapa luar biasa kenikmatan ini mereka rasakan. Makanya mereka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kenikmatan itu semua kepada kami, dan bahkan Allah menyelamatkan diri kami dari azab api neraka yang sangat panas. Ya. Inna kunna min qablu nad'uh. Inna kunna, sesungguhnya kami dulu semasa di dunia, min qablu, yaitu sebelum ini, sebelum di surga, nad'uhu, kami selalu beribadah kepada Allah, kami selalu menyeru Allah, ya, karena kami ingin masuk surga dan ingin selamat dari azab api neraka. Maka kami waktu di dunia, kami selalu beribadah kepada Allah, kami berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwal barru, dia zat yang maha berbuat, memberi kebaikan yang banyak, ditambah lagi ar-rahim, yang penuh dengan kasih sayang kepada hamba yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi anugerah, maha berbuat baik yang begitu tidak terhingga. Semua para hambanya diberi rezeki, dikaruniai, dianugerahi semasa hidup di dunia. Dan khusus untuk orang yang beriman, Allah sangat berkasih sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dipilih untuk menjadi ahli surga, yang menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan tentunya sebelum itu di dunia ini kita jalani kehidupannya dengan penuh ketaatan kepada Allah, selalu ibadah kepadanya, dan juga menjauhi hal-hal yang sekiranya tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Ikuti petunjuk Allah, syariat Allah dengan baik dan benar, dengan penuh kesungguhan dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.